Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peternakan. Saya di sini Lurisai Farm. Nama saya Sumaryanto. Alamat saya di Desa Kebon Gunung, Kecamatan Loano, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Di sini saya sebagai ownernya Lurisai Farm. Di sini Lurisai Farm itu berdiri tahun 2006. Kita mulai ternak kambing. Dulu kita mencoba ternak kambing Etawa karena memang Purworejo itu adalah basicnya kambing Etawa. Jadi kita kenalnya dengan kambing Etawa. Akhirnya kita berusaha untuk mencoba mencari rezeki ini dari peternak kambing Etawa yang kita mulai dulu dari 2 ekor di 2006 itu. Cuman mungkin karena konsep saya berternak kambing itu beda dengan yang lainnya, karena saya lebih saya ternak ini lebih kepingin menjadi peternakan ini sebuah usaha, bukan hanya kita sekedar berternak kambing meniru orang lain, itu enggak, tapi sebisa mungkin konsep ternak ini menjadi konsep usaha yang bisa menjadi tulang punggung ekonomi sebuah keluarga. Makanya begitu saya mulai ternak ini, saya hitung saya harus melihara kambing itu berapa, saya harus punya kandang berapa, saya harus seperti apa, itu saya dalami terus, dan saya banyak belajar ke para tokoh kambing-kambing Etawa yang ada di Kaligesing. Itu banyak yang sudah mendalami atau berkecimpung di dunia Etawa ini puluhan tahun. Cuman setelah kita banyak berdiskusi, saya bisa ngambil kesimpulan bahwa ternyata ternak kambing di Kaligesing pun itu masih banyak dilakukan oleh orang-orang yang bersifat tradisional. Jadi mereka hanya sekedar menjadi mengisi waktu luang, bukan sebagai usaha pokok. Kalau saya melihara Etawa itu berarti kisaran di 11 tahun. Nah, jadi 11 tahun itu fasenya terbagi, Mas. Yang 4 tahun awal itu memang kita seperti apa ya, istilahnya itu masih mencari jati diri lah, seperti menyiapkan pakan harus seperti apa, menyiapkan induk yang bagus seperti apa, perkandangan seperti apa. Itu akhirnya kita tata ulang dari awal. Itu kita banyak belajar, kita banyak istilahnya silaturahmi lah ke orang-orang yang sudah saya anggap berkompeten di bidang peternak kambing Etawa ini. Banyak kok di Kaligesing itu. Cuman ilmu yang saya serap dari mereka itu sampai rumah saya kembangkan. Seperti apa saya bisa menjadi lebih dari mereka. Tantangan saya itu, saya tidak stagnan terus. Orang itu dengan ilmu yang ada dia istilahnya plug and play aja, tapi saya kembangkan bahwa sebenarnya ini bisa, karena ini mudah kok. Yang menjadi sulit itu kadang-kadang hanya pola pikir, di mana kita orang-orang Indonesia itu kan lebih senang membelanjakan apa yang ada itu untuk konsumtif, tapi kalau untuk investasi mereka takut. Saya begitu melangkah aja ada keyakinan, karena saya sedikit banyak saya tahu bahwa sebenarnya beternak kambing itu kan udah istilahnya dicontohkan oleh nabi-nabi zaman dahulu lah, dan kambing itu adalah salah satu bentuk usaha yang sangat berkah itu. Kenapa kita nggak yakin gitu loh? Kalau nggak baik, nggak penuh keberkahan, kenapa dicontohkan gitu kan sama nabi-nabi? Kan nggak mungkin. Nah, dari situ saya yakin bahwa kambing itu kambing satu beranak 2. Otomatis begitu beranak 2 aja, ini harga hidup pulang kok. Apalagi beranak sampai 3 kali, 4 kali. Dengan itu udah tak geber. Apa yang saya punya saya jual untuk beli kambing, untuk istilahnya memperbesar usaha saya. Jadi gini, kalau di dunia kambing Etawa ini
mungkin saya sudah sampai titik kulminasi ya, di mana saya sudah sampai level tertinggi. Di situ saya bisa menjuarai berpuluh-puluh kontes dan sebagainya. Di situ saya udah ada sekedar apa ya istilahnya, kepuasan sudah ada. Terus ini di gelombang ini ada tantangan baru, di mana mulai ada masuk beberapa breed kambing perah dari luar yang masuk ke Indonesia, dan dunia kambing perah ini dunia baru bagi saya, di mana saya juga sudah punya keyakinan lagi bahwa susu kambing ini besok akan menjadi idola, menjadi minuman yang disukai masyarakat. Untuk itu saya melihat peluang ini. Sebelum peluang ini digarap banyak orang, saya kepingin mulai. Jadi di dunia kambing etawa pun dulu saya menjadi perintis, di dunia kambing perah pun saya kepingin menjadi perintis, bukan menjadi pengikut gitu loh. Makanya saya kepingin nanti setelah saya terjun di dunia kambing perah ini, saya bisa sukses dan bisa membawa aura kambing perah ini. Saya istilahnya saya kabarkan ke teman-teman, saya ajak untuk ikut di kambing perah, karena 4 tahun saya di kambing perah ini saya merasakan sedikit lebih nyaman gitu. Jadi karena kambing perah ini zaman sekarang udah hasil produksinya susu udah ada yang nampung. Untuk masalah stok pakan sekarang udah banyak teman-teman yang usaha di bidang pakan kambing. Kita sekarang mau apa? Kandang sudah ada, kambing sudah ada, pakan sudah ada yang istilahnya handle, kita hanya tinggal beli, susu tinggal nganter, ada yang ngolah. Nah, ini kan peluang, makanya ini mau saya perbesar, dan saya senangnya usaha kambing perah ini hasilnya tiap hari. Dan ada reward di mana kita harus dapat setelah kita di dunia kambing perah ini kita dapat susu, rewardnya kita dapat cempe. Jadi gini, kalau kambing perah itu kan yang di Indonesia ini ada sekarang udah banyak lah, ada 4. Ada Anglo-Nubian, ada Sanen, ada Alpin, ada Togen. Cuman saya arahnya kepinginnya di Anglo-Nubian. Kenapa Anglo-Nubian ini? Karena saya kepingin beda lah dengan yang lain. Karena di Indonesia ini yang awam dilakukan itu, orang ternak kambing pasti nanti pakainya breed yang Sanen, nah, sama turunannya seperti Sapera dan lain sebagainya. Karena itu sudah banyak dilakukan, dan memang untuk perolehan susu terbanyak itu ratingnya memang Sanen yang paling banyak. Kalau Anglo ini malah di level keempat ini masih ada Alpin, ada Togen, baru Anglo. Tapi kelebihan Anglo-Nubian itu adalah fisiknya, dia hampir mirip Jawa Randu. Yang kedua, hasil susunya itu lebih kental, lebih gurih, lebih enak. Makanya saya kepingin mengembangkan jenis Anglo-Nubian ini ke depan bersama teman-teman plasma di sini, bahwa kita mau spesialisasinya di Anglo-Nubian. Tapi kita tidak mengingkari juga, kita tetap pelihara Alpin beberapa, pelihara Sanen beberapa. Ini untuk edukasi aja, kalau ada teman-teman yang datang ke sini mau lihat kambing atau mau tahu jenis-jenis kambing itu ada contohnya atau sampelnya. Jadi kalau dalam ternak kambing ini respon dari pemerintah mungkin kurang lah istilahnya. Mereka masih condong ke sapi, karena susu sapi dan pedaging pun sapi juga. Jadi kambing itu belum banyak dilirik. Makanya saya selalu ngomong ke teman-teman peternak kambing, kita nggak usah tergantung dengan pemerintah atau tergantung dengan instansi lain. Kita ayo kita beternak kambing itu dengan skala mandiri. Seperti ini kita teruskan, pabrikasi susu juga sudah mulai jalan, pabrikasi pakan juga sudah mulai jalan, dan kita nggak usah manja dengan pemerintah atau bahkan menyalahkan pemerintah. Nanti waktu pikiran kita hanya habis untuk itu. Tapi kalau pikiran kita, waktu kita, investasi kita curahkan ke usaha ini, kita serius, itu justru nanti akan mempercepat pertumbuhan usaha, akan mempercepat besarnya sebuah farm kambing ini. Kalau saya di sini tidak terlalu menuntut ke pemerintah harus seperti apa, tapi memang untuk saat ini
respon pemerintah masih kurang daripada sapi lah, masih lebih ke sapi. Karena kebijakan-kebijakan yang ada itu masih condongnya ke situ. Kalau untuk kambing belum begitu, tapi sudah mulai ada. Yang kita harapkan itu kalau di pemerintah bukan kok bantuan secara langsungnya, tapi kebijakan di mana mereka akan mengatur regulasi tata kelola dunia peternakan kambing ini supaya mempermudah peternak itu mau akses aja. Seperti kegiatan saya untuk importasi kambing dari Australia ke Indonesia. Kita mohon untuk perizinan dan lain sebagainya, ya gimana caranya kalau memang kita sudah berkompeten di situ ya dipermudah lah, jangan dipersulit. Karena selama ini kita masih merasa birokrasi ini masih terlalu ruwet gitu loh. Jadi ya memang benar pelayanan satu pintu tapi terlalu banyak jendela. Ya, pintunya satu, jendelanya banyak. Iya, memang justru saya itu sekarang untuk ternak kambing ini, saya memang apa ya istilahnya tuh menjadikan peternakan Nuri saya ini menjadi breeding centernya kambing perah di daerah Purworejo lah terutama, di mana sini saya sudah mulai mengkampanyekan tentang ternak kambing perah ini di teman-teman peternak kambing pemula atau peternak kambing yang baru. Itu mereka kita edukasi, mereka kita sering ajak sharing, terus mereka sekarang kita ajak berkelompok lah. Makanya kalau bahasa kerennya ada kemitraan atau dan sebagainya. Tapi saya lebih ke istilahnya kita mendampingi peternak-peternak baru untuk berjalan supaya jalan mereka itu di rel yang benar. Untuk mencapai kesuksesan itu nggak perlu waktu lama. Jadi dari pengadaan bibit, edukasi masalah pakan, edukasi masalah purna jual susunya dan sebagainya kita dampingi. Bahkan sekarang ini untuk peternak-peternak awal ini udah cepat. Progresnya itu saya bisa bilang 2 tahun itu sudah bisa merah, sudah bisa menjual susu. Nanti tahun keempat populasi harus nambah minimal 100%. Jadi mereka berawal dari 20 menjadi 40 induk yang diperah gitu. Nanti tahun berikutnya, kedua tahun berikutnya harus menjadi 3 kali lipat dan sebagainya. Itu sudah ada planningnya seperti itu. Jadi saya kepingin nanti di usaha kambing perah ini kalau memang enak dirasakan, nyaman dilakukan, tidak hanya saya yang menikmati, tapi saya kepingin teman-teman di Purworejo nanti juga ikut menikmati dan saya dampingi dan saya arahkan supaya kita berkumpul istilahnya membuat kelompok lah, kelompok kambing perah ini supaya nanti kita ada nilai tawar tentang entah itu penjualan produk akhir seperti susu atau penjualan anakan itu nanti kita atur di satu pintu gitu. Jadi gini, kalau sekarang kan jumlah anggota Lurisai Group ini udah ada sekitar mungkin 20 lebih lah, di 30 itu sekarang kita bagi kan ada yang sudah berjalan 4 tahun, ada yang masih 3 tahun, ada yang 2 tahun, macam-macam. Karena ini tidak serempak kan, mulainya ini istilahnya berangsur. Kalau yang sudah levelnya 4 tahun itu biasanya dia sudah populasinya di angka 40 sampai 50. Itu sudah bisa menghasilkan minimal 20 sampai 25 liter per hari. Jadi di Lurisai Group ini bisa dikatakan dalam 1 minggu kita stornya ke pabrik kan setiap minggu, seminggu sekali. Jadi sekitar hampir 1.300 sampai 1.500 per minggu liter. Kalau di Lurisai Farm ini yang tadi saya ngomongkan, ya, kita itu hanya menjadi breeding center. Di mana breeding center kambing perah ini kita memproduksi bibit kambing. Tujuan utamanya bukan memproduksi susu. Karena breeding center ini apabila kita serahkan ke peternak pemula mungkin kurang afdol karena harus ada penyediaan bibit yang bagus, paling enggak full blood. Itu harganya kan mahal. Jadi investasi yang ditanamkan untuk breeding center itu sangat besar menurut saya. Nah, untuk diserahkan ke kalangan peternak di pedesaan kurang. Jadi Lurisai ini sekarang omsetnya ya didapat dari hasil penjualan cempe.
bukan dari penjualan susu. Kita beda memang dengan justru malah teman-teman plasma yang menjual susu, mereka memerah, tapi breedingnya di sini. Kalau jualan anakan ini, kalau yang F1 paling sekitar hampir 3 jutaan lah, yang F4 hampir F2 hampir 4 jutaan. Kita kan modelnya kan sekali mengkoloni itu besar. Itu nanti ada banyak, makanya ada 50 induk. Kita koloni 50 ekor cempe kita dapat, itu baru kita mulai rilis jual. Nanti ada berhenti lagi berapa bulan lagi gitu. Ya kalau dihitungan di per bulannya ya, kalau hasil dari penjualan kotor ya bisa lah untuk sekitar perharinya itu 1 jutaan bisa, karena biaya operasional kan juga tinggi untuk ini. Ini juga menyangkut masalah biaya operasional kan juga tinggi untuk pakan, untuk tenaga kerja. Karena kita sudah menerapkan konsep bahwa beternak kambing itu semakin bagus tuh kalau semuanya kita ada dalam satu ekosistem, seperti pakan dan sebagainya kita beli. Tenaga kerja kita handle tenaga kerja kita beli. Jadi bisa dibilang semakin arah ke sana kita semakin modern, dengan semua akan dilakukan berkelompok lah. Jadi dalam satu kelompok kemitraan saya ini ada yang buat pakan, ada yang mengolah susu, ada yang menghasilkan susu, ada yang saya sendiri yang menghasilkan cempe. Ini berekosistem, keterkaitan. Jadi dalam dunia ternak kambing itu kita nggak bisa terus memproklamirkan diri bahwa ternak kambing jenis A itu terbaik, paling enak, hasilnya banyak. Ternak domba atau ternak kambing A, B, C enggak. Yang penting fokus gitu. Kita ternak kambing perah itu berawal dari karena kita kepingin berpenghasilan harian. Ini yang akhirnya lebih banyak dan lebih cepat kita sampaikan ke teman-teman pemula, akhirnya mereka tertarik. Karena salah satu ada hasil hariannya itu. Cuman secara global, kalau memang kita nanti beternak kambing itu, kita bisa kok. Istilahnya hasil ternak pedaging semuanya. Itu sama dengan perah, atau ternak domba itu hasilnya sama dengan perah itu bisa. Yang penting pemilihan bibit harus benar, pemilihan kandang harus benar, pakannya harus benar. Karena gini mas, bibitnya benar, pakannya nggak benar juga nggak jadi. Pakannya benar, bibitnya jelek juga nggak jadi. Jadi pakan benar, kandang benar, bibit benar. Itu 3 ini. Nah kalau 3 ini kita nanti sudah punya, kita udah istilahnya dapatkan, kita bisa running dengan istilahnya dengan keyakinan yang benar juga. Gitu. Konsisten, tekun, dan kita istilahnya nggak mudah menyerah lah. Karena dalam usaha ternak kambing ini, jenis apapun yang akan kita lakukan ini tanpa kita tekun dan konsisten nggak bisa.